Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Asti Febriani dari kelas 2N Manajemen SDM. Kali ini saya akan memaparkan materi Human Capital. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Human capital terdiri dari 4 faktor, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu modal, organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran human capital selanjutnya yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu dengan cara 5B. Yang pertama, buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Berikut penjelasannya. Strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi
agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.